Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak kelas 9 di Mapel Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada bab 1 di semester 1 ini kita akan membahas tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Nah, di bab 1 ini ada 4 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, kondisi alam negara-negara di dunia. Yang ketiga, dinamika penduduk benua-benua di dunia. 4. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin yang pertama, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran. Jadi setelah nanti kita selesai mempelajari materi ini, diharapkan nanti kita mampu yang pertama menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. 2. Menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Yang ketiga, menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Yang keempat, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Dan yang kelima, menyebutkan region benua Asia dan lainnya. Ya. Nah, perlu kita sadari bahwa langit dan bumi ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mempelajari materi ini diharapkan kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Mudah-mudahan ya. Nah, sebelum kita belajar tentang letak benua-benua di dunia, kita lihat dulu definisi atau pengertian benua itu sendiri. Benua adalah hamparan daratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh angin laut yang basah dan lembab. Benua dibatasi atau dikelilingi oleh samudra. Nah, bedanya dengan pulau, kalau pulau adalah daratan yang relatif lebih sempit atau lebih kecil dan dikelilingi oleh laut, ya. Itu perbedaan antara benua dengan pulau. Nah, sebaran benua-benua di dunia. Sebenarnya di dunia ini ada 7 benua yang ada di bumi ini, tetapi yang dihuni oleh manusia hanya ada 5 karena 2 benua itu berada di kutub utara dan kutub selatan. Nah, ada 5 benua yang dihuni oleh manusia. Yang pertama ada benua Asia. Yang kedua ada benua Australia. Yang ketiga ada benua Afrika. Yang keempat ada benua Eropa. Dan yang kelima ada benua Amerika. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas letak dan luas dari kelima benua ini. Ya, kita mulai dari yang pertama adalah benua Asia, benua yang paling dekat dengan kita. Benua Asia ini terletak di 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Nah, kemudian batas-batas benua Asia di sebelah utara itu berbatasan dengan Samudra Arktik. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, dan Laut Merah. Sementara di timur berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik. Kemudian benua Asia ini merupakan benua yang terluas di dunia dengan luas mencapai 44 juta kilometer persegi, ya, dan terbagi ke dalam 6 wilayah,
Yang pertama ada Asia Timur, ada negara Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, China, dan Mongolia. Kemudian di Asia Barat ada Irak, Iran, Saudi, ada Uni Emirat Arab, ada Yaman, ada Oman, dan yang lainnya. Kemudian di Asia Selatan ada Pakistan, ada Nepal, ada Bhutan, Bangladesh, India. Kemudian di Asia Tengah ada Uzbekistan, ada Turkmenistan, Afghanistan, Tajikistan, Kirgistan, dan yang lain. Kemudian ada Rusia, dan yang terakhir ada di Asia Tenggara. Asia Tenggara ada Brunei, ada Malaysia, ada Timor Leste, Thailand, dan yang paling kita cintai tentunya adalah negara kita Indonesia. Ini berada di Asia bagian Tenggara. Ya, itu adalah letak dan luas dari benua Asia. Kemudian kita terbang ke benua Amerika. Nah, benua Amerika ini sering disebut sebagai benua merah. Kenapa bisa disebut demikian? Karena di bangsa ini atau di Amerika itu terdapat satu suku yang suku asli yang mendiami dari benua ini, namanya adalah suku Indian. Nah, suku ini sering melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah, sehingga orang-orang menyebut kalau benua Amerika ini adalah benua merah. Ya, nah ini adalah suku Indian dari benua Amerika. Nah, benua Amerika sendiri terletak di 170 derajat bintang timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 LU sampai 55 derajat lintang selatan. Kemudian batas-batas benua Amerika, di sebelah utara ada Samudra Arktik, di sebelah timur ada Samudra Atlantik, di sebelah selatan ada Laut Weddell, Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah barat ada Samudra Pasifik, ya. Nah, luas benua Amerika sendiri mencapai 42.057.100 km. Secara geografis, Amerika ini terbagi atas 4 kawasan atau region. Yang pertama ada Kepulauan Karibia, kemudian ada Amerika Utara, ada Amerika Tengah, dan ada Amerika Selatan, ya. Itu adalah letak, luas, dan pembagian wilayah dari benua Amerika. Yang ketiga, kita akan terbang lagi ke benua Eropa. Benua Eropa ini dijuluki sebagai benua biru. Kenapa demikian? Ada 2 alasan kenapa benua Eropa ini disebut sebagai benua biru. Yang pertama, kenapa? Karena mayoritas penduduk Eropa itu memiliki bola mata berwarna biru, ya, ini biru. Yang kedua, sejak zaman dahulu kala di benua Eropa ini banyak terdapat kerajaan-kerajaan yang terkenal, sehingga disebut sebagai darah biru atau darah bangsawan. Itu adalah yang melatar belakangi kenapa benua Eropa itu sering disebut sebagai benua biru. Nah, benua Eropa sendiri terletak di 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang selatan dan 9 derajat bujur timur sampai 60 derajat bujur timur. Kemudian batas-batas benua Asia, di sebelah utara ada Samudra Arktik, di sebelah selatan ada Laut Tengah, di sebelah barat ada Samudra Atlantik, di sebelah timur ada benua Asia, ya. Nah, jika dilihat dari letaknya, benua Eropa ini berada di luar wilayah tropis. Artinya bahwa di benua Eropa ini memiliki iklim subtropis dan sedang, sehingga memiliki 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan musim dingin. Kemudian luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi, ya. Kemudian Eropa terbagi menjadi 4 region atau kawasan. Yang pertama ada Eropa Utara, kemudian ada Eropa Timur, ada Eropa Selatan, dan ada Eropa Barat.
Nah, pembagian wilayah ini berdasarkan pada perbedaan kondisi fisik dan budaya. Nah, itu adalah letak, luas, dan pembagian wilayah dari benua Eropa. Kemudian kita terbang ke benua Afrika. Nah, kalau Eropa disebut sebagai benua biru, Afrika disebut sebagai benua hitam. Kenapa? Karena mayoritas penduduknya berkulit gelap atau hitam. Nah, sebetulnya julukan ini digunakan oleh masyarakat Prancis yang dahulu menjajah benua Afrika. Jadi orang-orang Prancis itu menamai benua ini adalah benua hitam, ya. Nah, benua Afrika terletak di 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang utara dan 170 derajat bujur timur sampai 52 derajat bujur timur. Kemudian batas-batasnya di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di timur sama berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Benua Afrika memiliki luas 32.290.000 km persegi. Benua Afrika terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu ada Afrika Utara, ada Afrika Barat, West Afrika, ada Afrika Timur, ada Afrika Tengah, dan ada Afrika Selatan. Nah, selain itu, benua Afrika ini juga sangat terkenal dengan kehidupan satwa liarnya. Itu adalah luas, letak, dan pembagian wilayah dari benua Afrika. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kita akan terbang ke benua Australia, benua yang letaknya di sebelah selatan negara kita ini. Benua Australia memiliki ciri khas yang mudah kita ingat. Jadi kalau kita membahas tentang Australia, ciri khas yang pertama adalah tentang suku asli dari benua Australia itu sendiri, yaitu suku Aborigin. Dan yang kedua adalah binatang khas atau binatang asli dari Australia, yaitu kanguru. Nah, selain itu, benua yang terletak di sebelah selatan negara kita ini juga memiliki keunikan yang lain, yaitu walaupun letaknya berada di sebelah selatan benua Asia, tetapi sebagian besar penduduk dari benua ini adalah penduduk yang memiliki ras Kaukasoid, ras yang berasal atau sama dengan penduduk di Eropa. Nah, benua Australia terletak di 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan dan 133 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur. Batas-batas benua Australia: di utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, benua Australia memiliki luas wilayah sekitar 8.945.000 km persegi dengan lebar sekitar 3.200 km dan panjang sekitar 3.700 km. Nah, keunikan yang lainnya adalah bahwa di benua Australia ini hanya ada satu negara, yaitu negara Australia. Nah, kemudian benua Australia terbagi menjadi 8 negara bagian. Yang pertama ada Australia Barat, ada Australia Utara, ada Australia Selatan, kemudian ada Queensland, ada New South Wales, kemudian ada Tasmania, dan ada daerah khusus ibu kota. Itu adalah letak dan luas serta pembagian wilayah dari benua Australia. Nah, cukup sampai di sini pembahasan kita tentang letak dan luas benua Asia. Jika ada hal-hal yang belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar nanti. Sekian pembahasan kita untuk bab yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.